Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatnya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tenung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Salam. Mari Bapak Ibu Jemaat GB Ujung Menteng yang akan mengikuti ibadah live streaming, kita sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, yang bergerak ke bangsa-bangsa
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Tentunya semua luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kalau kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah online kita. Mari kita siapkan hati kita beri yang terbaik buat Tuhan. Mari kita boleh bersama-sama di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan hari ini, di mana di hari Sabat ini Tuhan kami boleh ada bersama-sama di tempat kediaman kami masing-masing. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh beribadah bersama, menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang sudah Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan jasmani dan rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur biarlah Engkau Tuhan berdaulat atas setiap kami, atas keberadaan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing Tuhan, biarlah Engkau terus menyatakan kuasa dan mukjizat-Mu Tuhan. Engkau bekerja di dalam doa pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Kita akan angkat satu pujian kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan lagi roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban dalam setiap hati kita. Haleluya. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Engkaulah yang kami agungkan, yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami ada orang-orang yang lebih dari pemenang di dalam Tuhan. Haleluya.
kami Tuhan. Bentuk kami menjadi bejana yang indah di hadapan. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan
bentuklah kami ya Tuhan, seturut rencana-Mu, seturut kehendak-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh dibentuk lewat pendengaran firman Aku Tuhan. Mari berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, nyatakan kuasa dan urapan-Mu bagi kami semua. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita.
Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Senang bisa bersama-sama dengan Anda kembali. Dan hari ini kita mau dengar firman kembali ya. Saudara, mari siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan, kami butuh Tuhan dalam tiap langkah kami. Hari ini pun kami tetap mencari wajah-Mu. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjamah kami semua lewat firman yang kami dengar. Firman ini bukan kata-kata manusia, dan ini adalah kata-kata-Mu sendiri. Tuhan, urapi kami yang mendengar, urapi hamba-Mu yang mengucapkannya. Dan biarlah setiap kami boleh diberkati, karena kami diubah oleh firman itu. Terima kasih Abah, siapkan kami dalam masa-masa ini untuk keluar sebagai pemenang. Sehingga semua proses yang Tuhan izinkan terjadi, kami boleh respon benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, kita kembali beribadah hari ini. Dan beberapa hari yang lalu kita merayakan ulang tahun gereja kita, ya, yang ke-32 tahun. 4 September 2020, saudara dikasih Tuhan, GBI Gatot Subroto berusia 32 tahun. Anugerah Tuhan besar. Amin. Diawali dari sebuah gereja di Gedung Karsa Pemuda, Senayan, Jakarta, dengan jemaat sekitar 400 orang. Sekarang berkembang jadi 1.200 gereja, saudara, di dalam dan di luar negeri, dengan jumlah jemaat lebih dari 300.000 dengan sekitar 9.500 school, saudara. Puji Tuhan. Nah, saudara dan saya adalah bagian dari keluarga rohani ini, dan kita perlu bersyukur. Amin. Hari ini saya mau ingatkan kita kembali siapa kita dan dari mana kita. Tuhan membentuk kita, saudara. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Pesan Tuhan mau ingatkan kembali bagaimana Anda dan saya bisa ada hari ini di gereja ini. Saudara, DNA gereja kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang bergaya hidup doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Itu menjadi DNA, menjadi visi, dan kita kejar terus. Dari mana visi itu berasal? Dari Kisah Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18, ya. Dan firman Tuhan di sana mengatakan tentang restorasi Pondok Daud yang telah roboh, yang mau dipulihkan kembali oleh Tuhan. Kita mau baca ayatnya sama-sama yuk. Kita lihat Kisah Rasul 15 ayat 15 sampai 18, ya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan mau memulihkan, restorasi Pondok Daud. Restore, to restore itu berarti meletakkan kembali semua pada tempatnya, ya. Dan restorasi Pondok Daud ini bukan nanti waktu Tuhan Yesus datang baru kemudian terjadi, bukan, ya.
nanti waktu Tuhan Yesus datang harusnya restorasi Pondok Daud sudah sempurna. Jadi hari ini sudah dimulai. Sudah dimulai dan pemulihan sedang terjadi terus. Sesuai Kisah Rasul 15 tadi, Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud supaya semua orang mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang disebut milik Tuhan mencari Tuhan. Artinya Pondok Daud direstorasi supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga tetap merestorasi Pondok Daud. Kita semua sedang direstorasi, sedang dipulihkan. Siapa yang dipulihkan? Gereja, saudara dan saya, kita semua. Seolah-olah kita seperti sedang disembunyikan sesaat supaya menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Ada yang sedang dipulihkan, ada yang sedang diberesin, saudara dikasih Tuhan. Kalau dalam bahasa manajemennya retret, kita sedang seperti mundur sebentar, diasingkan sebentar, supaya nanti pada waktunya, when the moments come, kita semua akan keluar dan siap untuk action. Amin saudara, gitu ya. Untuk menjadi pemenang, maka yang pertama yang harus direstorasi adalah gaya hidup kita. Gaya hidup kita kembali pada doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Artinya kita harus hidup intim dengan Tuhan. Sekarang kita sedang dipulihkan supaya hubungannya lebih baik lagi dengan Tuhan. Yang kedua, untuk menjadi pemenang maka kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Dan kita sekarang sedang dipulihkan untuk bisa melakukan kehendak Bapa ini. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu, saudara. Saudara, restorasi Pondok Daud tidak bisa lepas dari Daud sendiri. Namanya juga Pondok Daud, ya. Dan itu sebabnya kita mesti lihat, ada apa dengan Daud? Apakah dia mengalami sesuatu? Ya, Daud juga mengalami yang namanya disembunyikan oleh Tuhan atau diasingkan oleh Tuhan selama 15 tahun sebelum ia akhirnya benar-benar jadi raja di Israel. Jadi waktu kita disuruh bersembunyi seolah-olah ya, tanda petik, sebenarnya itu baik karena Anda dan saya sedang dipersiapkan. Dengan pandemi ini kita semua seperti tidak bisa action seperti biasa. Kita gak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Seperti kita ditaruh di sebuah tempat yang tidak bisa bebas kemana-mana. Saudara dikasih Tuhan, Daud juga mengalaminya. Dan itulah sebabnya ketika waktunya tiba, dia sudah siap. Dia naik tahta. Dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya ya. Banyak tokoh Alkitab juga bersembunyi atau disembunyikan Tuhan barang sesaat sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Di perjanjian lama banyak sekali. Tapi yang saya mau kutip dari perjanjian baru. Murid-murid Tuhan Yesus pernah mengalami ini selama 10 hari. Ketika mereka ditinggal oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara. Nah mereka diberi pesan 10 hari kamu gak boleh kemana-mana. Kamu harus berdoa di loteng, di Yerusalem, di kamar loteng, saudara dikasih Tuhan. Dan mereka menunggu selama 10 hari untuk dipersiapkan oleh Tuhan. Dan pada waktu mereka dipersiapkan, Roh Kudus turun di hari ke-10 dan mereka keluar dari ruangan itu melakukan amanat agung. Penuaian jiwa besar-besaran mulai terjadi di hari Pentakosta pertama itu. Amin saudara. Saudara dikasih Tuhan, Paulus juga mengalami hal yang demikian. Disembunyikan oleh Tuhan di tanah Arab, di Damsyik selama 3 tahun saudara dikasih Tuhan. Ya. Dan ketika dia kembali, dia kemudian dipakai Tuhan dengan luar biasa. Menjungkir balikan dunia. Paulus juga mengalami di penjara di Romawi saudara dikasih Tuhan. Dan ketika dia di sana saudara dikasih Tuhan, dia malah menuliskan surat-surat pengembalaan yang hebat-hebat yang mengubah pemahaman kita tentang firman, tentang pengajaran Kristus. Saudara, Rasul Yohanes juga mengalaminya. Disembunyikan Tuhan di Pulau Patmos dan akhirnya dari sana keluar kitab Wahyu, dan setelah keluar dari Patmos, ya Rasul Yohanes memimpin gereja di Efesus, dan gereja itu luar biasa. 300 tahun, bahkan setelah Yohanes meninggal pun 300 tahun Efesus menjadi pusat kekristenan yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya setelah saat ini saudara dan saya
masuk dalam masa-masa kita seperti disembunyikan oleh Tuhan, maka kita kadang-kadang mengalami hal-hal yang gak enak. Ya, ada bosannya, ada takutnya, ada khawatirnya, ada putus asanya, ada gak nyamannya. Ya, saudara dikasih Tuhan. Tetapi percayalah, setelah masa-masa ini berlalu, kita akan terima kuasa, berkat, urapan, double portion. Karena Tuhan yang janji pasti terjadi. Katakan haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ke depan ini Tuhan akan memakai setiap kita sesuai dengan rencananya. Tapi sabar. Sabar. Biarkan kita direstorasi. Sekali lagi, apanya yang direstorasi? Ya, apanya yang direstorasi? Yang pertama adalah gaya hidup kita. Gaya hidup berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dalam unity siang dan malam, hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua, melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Kembali senang berdoa. Intim sama Tuhan. Amin, saudara. Mungkin selama ini kita mulai terlalu banyak turun tangan. Kita terlalu banyak khawatir. Kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang mungkin baik, tetapi kita jadi mengesampingkan doa. Kita jadi mengesampingkan baca Alkitab. Kita jadi mengesampingkan saat teduh. Hari ini Tuhan mau ingatkan kita. Ini masanya seorang pahlawan sedang dipersiapkan. Anda dan saya kembali berdoa. Amin, saudara. Karena doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Relation, things that connect us with God. Dan karena itu harusnya dipelihara. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Amin. Saudara kasih Tuhan, percaya sama doa, percaya sama keintimanmu, bangun hubungan dengan Tuhan, pulih lagi. Seorang pahlawan tidak bisa menang sendirian. Engkau perlu Tuhan dalam segala hal. Amin, saudara. Gaya hidup doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam ini harus kembali pulih dalam hidup kita. Alkitabnya baca, saat teduhnya lakukan, rema dari Tuhan cari. Kalau sudah dapat, taati dan jalankan dengan hati yang penuh syukur, hati yang percaya, hati yang cinta sama Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, karena kalau kita jauh dari Tuhan, maka Anda dan saya gak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, mari andalkan Tuhan dalam segala hal. Mungkin ada banyak tekanan, pressure. Hari-hari ini kita mengalami ketakutan, takut PHK, atau ketidakpastian ada di depan kita. Percaya deh, ada satu yang pasti yang memegang masa depan Anda dan saya, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Pegang Dia. Nah, kalau gak pernah baca Alkitab, saat teduh, rema,
dapat dari Tuhan, ya kita memang akan lemah, saudara. Oke? Daud mengalami masa-masa ini. Saya percaya waktu dia dikejar-kejar sama Saul itu, 15 tahun itu, saudara, dia mengalami masa-masa gak enak. Dia justru mulai belajar, Tuhanlah yang menjaga dia. Dia justru mengalami yang namanya siapapun menyerang, kalau Tuhan yang menjaga, maka perlindungannya sempurna. Amin, saudara. Makanya keluar ayat-ayat di Mazmur yang meneguhkan Daud, dan dia bisa kuat menjalani semua hari-harinya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan itu butuh waktu supaya bisa terbangun gaya hidup yang intim dengan Tuhan. Supaya Anda dan saya bisa jalan terus dengan Dia. Maka kita perlu memperhatikan langkah-langkah kita. Apakah kita membangun sebuah gaya hidup yang berkenan? Karena kita mau memelihara hubungan dengan Tuhan yang kudus, saudara. Ya, saudara dikasih Tuhan. Gimana? Masuk hadirat, baca Alkitab, begitu keluar dalam langkah-langkah kehidupan di kantor, di pergaulan, tiba-tiba bikin dosa, saudara. Gimana sih mau berjalan bersama dengan Tuhan dengan hidup yang tidak kudus? Allah yang kudus, engkau pun juga harus jaga kekudusan. Kita dikuduskan oleh darah anak domba, tapi habis itu jangan sembarang-sembarang hidupnya. Nah, ini bagian dari keintiman, sebuah gaya hidup yang memang harusnya dipelihara oleh semua anak Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, Tuhan lagi pulihkan kita. Mari izinkan Tuhan berperkara dalam hidupmu. Izinkan Tuhan memulihkanmu. Datang padanya, masuk hadiratnya. Maka setiap kita akan lihat, nanti kita akan punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Unity siang dan malam. Amin saudara. Haleluya. Nah yang kedua adalah bersama-samanya tadi. Bersama-sama. Bersama-sama, PPW bersama. Ya. Jadi doa, pujian, penyembahan itu bukan cuma untuk diri sendiri, tetapi ternyata kita bisa datang pada Tuhan bersama-sama. Membangun hubungan dengan Tuhan bersama-sama. Lewat apa? Lewat kul. Lewat rumah doa. Lewat menara doa. Berdoa bersama-sama. Memuji, menyembah Tuhan bersama-sama.
Jangan santai kalau hari-hari ini sedang tidak ada gereja onsite, saudara dikasih Tuhan. Kontak pengerja-pengerja yang Anda tahu, ya, minta Zoom-nya, link-nya untuk bisa kumpul, untuk bisa ketemu, baik di Cool ataupun di, saudara dikasih Tuhan, di rumah doa, menara doa. Kenapa? Karena kita butuh unity. Dan di sana, saudara dikasih Tuhan, kita menjadi satu tubuh Kristus. Unity itu penting, karena di sana kita belajar dua hal, rendah hati dan mengampuni. Orang yang gak pernah rendah hati dan gak pernah mengampuni pasti memang susah untuk hidup bersama dengan orang lain. Tetapi waktu Anda dan saya belajar rendah hati dan belajar mengampuni, pasti mudah untuk unity dengan sesama, saudara. Amin. Saudara kasih Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apa kehendak Tuhan pada zaman ini? Daud berkenan di hadapan Tuhan karena dia melakukan kehendak Tuhan di zamannya Daud. Nah, kita harusnya melakukan kehendak Tuhan di zamannya kita, saudara dikasih Tuhan. Kehendak Tuhan di zaman ini adalah amanat agung diselesaikan. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya, kapan tanda-tanda kedatangannya? Tuhan Yesus berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Ya, saudara kasih Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara, mari kita ambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung ini. Gimana caranya? Jadi saksi. Jadi saksi. Jadi saksi di keluarga. Lakukan firman Tuhan. Jadi saksi yang memperkuat posisi Yesus di keluargamu, di kantormu, memperkuat posisi Yesus di masyarakat, dimanapun kita berada. Lakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Dan satu lagi, apa itu zaman ini? Saudara dikasih Tuhan, 21 September nanti 2020 sampai dengan 7 September 2021, kalender Ibrani akan berubah menjadi 5781. Kita masuk tahun baru yaitu Pei Alep 5781. Ingat, Pei menggambarkan sebuah mulut di mana peranan mulut adalah untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengucap syukur, melepaskan berkat. Pakai mulut yang benar, bukan untuk mengucapkan hal-hal kotor, gosip, porno, semua yang tidak baik, menjelekkan orang lain, nyebar-nyebar hoaks dan sebagainya. Mulut dipakai dengan benar. Caranya yang pakai yang benar gimana? Mengucap syukur, meninggikan Tuhan. Chuck Pierce dalam artikelnya mengatakan, kuasa perkataan apostolik akan muncul di 5781. Jadi tahun ke depan ini, saudara akan sangat-sangat perlu menjaga mulut. Supaya apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Nah, pakai mulut kita untuk berkata, memperkatakan yang benar. Perkatakan janji Tuhan. Perkatakan kesaksian untuk selesaikan amanat agung. Perkatakan iman. Perkatakan doa, nubuatan. Kalau keluarga kita ada yang gak benar, jangan berantem, musuhan. Saudara kasih Tuhan, masuk kamar, berdoa dan perkatakan iman. Dalam nama Yesus, orang ini akan berubah. Bosku akan berubah, suamiku akan berubah, dalam nama Yesus istriku akan berubah, anakku akan berubah. Perkatakan iman, perkatakan nubuatan. Karena engkau dan saya sedang masuk dalam sebuah season, sebuah musim di mana ucapan kita memiliki kuasa yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, biasakan ini karena kita sedang ada di musim yang baru. Ini kehendak Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, yuk siapkan diri. Ini masa yang luar biasa. Sekali lagi, Tuhan mau kita banyak-banyak datang bersama-sama. Unity, melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Yuk kita berdoa sama-sama supaya kita bisa terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau
dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan, kalau Engkau sedang mempersiapkan kami untuk sebuah musim yang luar biasa yang ada di depan kami, biarlah kami diberikan hati yang rela, hati yang taat untuk dibentuk oleh Tuhan. Masa-masa ke depan ini biar setiap kami siap ya Aba. Kami semua akan keluar sebagai pemenang, tapi kami perlu persiapan. Oleh karena itu Roh Kudus ini kami angkat hati, angkat tangan kami. Kami menyerahkan untuk dibentuk oleh Roh Kudus. Ambil alih, beracara dalam hari-hari ke depan, masa-masa ke depan ini. Biarlah setiap kami akan diubah oleh Tuhan. Kembalikan kami, doa, pujian, penyembahan jadi gaya hidup kami semua. Dan kami semua melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Kami semua punya kerendahan hati untuk bisa sama-sama unity dengan sesama. Tuhan, tolong kami. Kami mau jadi pahlawan-pahlawan Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Urapi anak-anak-Mu, biar semuanya dikembalikan ke tracknya dalam rencana Tuhan, panggilan yang Tuhan tetapkan untuk kami bersama-sama menggenapinya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Waktu kami lakukan ini, kami percaya semua yang kami perlukan tersedia. Karena Engkau Allah yang setia Tuhan. Aku berdoa memberkati jemaat-Mu. Tuhan, yang sakit sembuhkan. Sembuhkan. Mari saudara yang sakit pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Bapak, aku berdoa saat ini sepakat dengan mereka. Sembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus Tuhan. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Abah. Terpuji nama-Mu. Pulihkan keluarga-keluarga. Pulihkan ekonomi mereka. Pulihkan usaha mereka. Kalau ada yang sedang dikerjakan, diupayakan, berkati upaya mereka, berkati pekerjaan mereka, buat berhasil dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kalau dalam hadirat-Mu ini ada yang diingatkan oleh Tuhan tentang dosa, tentang sesuatu yang harus kami akui, biarlah setiap kami boleh terbuka ya Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hadirat-Mu ada di rumah kami saat ini. Hadirat-Mu ada di kamar kami saat ini ya Tuhan. Engkau jamah anak-anak-Mu Tuhan. Jamah semuanya. Terima kasih Abah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yang goyah, yang galau, yang khawatir, Engkau teguhkan lagi. Dan biar hari ini semua jadi kuat dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Ucap syukur buat semua anugerah-Mu. Firman sudah disampaikan. Sekarang bagian-Mu Roh Kudus. Engkaulah yang menyempurnakan semuanya di dalam hidup kami semua. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Iradabatakabaya syadabatakabaya radabatakabaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan.
Terima kasih atas pelayanan KA Rayon 1G, Bapak Pendeta Dr. Yohanes Raja Guguk yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online GBI Ujung Menteng, Minggu 20 September 2020, pukul 10 pagi. Pemberitaan firman disertai perjamuan akan dilayani oleh Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah sekolah minggu akan diadakan pada pukul 9 pagi. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat terus membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing setiap hari pukul 9 malam. Tetap terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan. Mulai 1 September, Rumah Doa akan diadakan secara online melalui Zoom. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara dan orang-orang kudusnya. Akan diadakan setiap hari Selasa mulai pukul 19.30. Kami menghimbau agar seluruh pelayan jemaat dan jemaat bergabung untuk unity dalam doa online. Cool, Community of Love, GBI Ujung Menteng, adalah komunitas kasih di mana ada kesatuan hati, tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa. Akan tetap diadakan secara online. Kami menghimbau bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang belum bergabung dalam Cool, agar bergabung pada Cool yang terdekat, atau dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang dapat dilihat di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar. Puji Tuhan, pada tanggal 11 September 2020, kembali GBI Ujung Menteng menyalurkan bantuan kepada 10 kakak jemaat yang terdampak COVID. Terima kasih kepada donatur yang tetap memberi persembahan peduli COVID-19. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Dalam rangka persiapan untuk memasuki tahun baru Ibrani, tahun 5781, maka kita akan mengadakan puasa selama 3 hari. Jenis puasa bebas, seluruh pelayan jemaat diwajibkan untuk berpuasa, dan jemaat dihimbau turut serta berpuasa. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita buka hati, kita mau terima doa berkat. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia-Nya yang setia dan teruji dari Tuhan Yesus Kristus ada terus bersama dengan kita. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, terus kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan